Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat siaga, hari ini kami diundang oleh Yayasan Darul Falah di Kecamatan Nongsa untuk memberikan sosialisasi tentang penanganan bencana di Taruna Siaga Bencana Kota Batam. Sahabat siaga, jangan lupa like dan subscribe agar channel ini dapat berkembang di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Kak Windy, tepuk tangan dong untuk Kak Windy. Kurang kuat lagi. Iya, luar biasa. Terima kasih Kak Windy dan teman-teman semuanya. Baik, sehat-sehat semua adik-adik? Sehat semua adik-adik? Iya, kakak satu, suara kakak besar. Kalian banyak, mesti lebih besar dari kakak. Boleh? Boleh? Ya, sebagai seorang muslim, wajib kita hukumnya duluan Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Ini jumlah berapa orang? Ayah perkirakan lah, kakak perkirakan sekitar 200, ya? Lebih, 300. Berapa? 400? Yang di sini aja, jangan sama sana. 200 lah ini kurang lebih, ya. Kakak biasa, baik anak pramuka maupun biasa kakak diundang kan ke sekolah-sekolah atau ke perusahaan-perusahaan. Itu biasa kalau ke sekolah, ayah membiasakan kakak ini dipanggil ayah. Ayah Bobby, ya. Ya, karena kalian usianya seumuran anak ayah semua di rumah, ya. Jadi biar lebih akrab. Memang kita di pramuka, ayah juga dulu pramuka. Tapi begitu ayah masuk kuliah, akhirnya ayah tidak tinggalkan sih karena kesibukan kuliah. Pramuka agak off hingga sekarang. Tapi masuk tagana, ayah diingat. Paling mudah diingat dan paling mudah diucap. Tapi don't say by English. If you say by English, bad. You know? Ya, Bobby ya, just Bobby ya, oke? Panggil Bobby saja, ayah Bobby. Kak Bobby boleh, tapi ayah lebih suka dipanggil ayah Bobby. Ya baik adik-adik semuanya, hari ini ayah ditemani oleh teman ayah ini, Samsul namanya. Ayah aja direkam, nanti masuk di YouTube kakak. Ya, nanti kita coba masukkan di YouTube. Di situ ada Bang Bob Channel TV. Silakan di like dan subscribe-nya. Sponsor, maaf ya kak ya, iklan dulu sebentar. Baik adik-adik semuanya, bencana gak ada yang minta, bener kan? Bener, ayah juga gak minta bencana, kalian juga gak minta bencana. Tapi sebagai manusia umat Allah Subhanahu Wa Taala, ketika bencana hadir dan ada di depan kita dan ada di rumah kita dan ada di keluarga kita harus siap. Walaupun keadaannya bagaimanapun keadaannya, dari semuanya. Misal bencana angin puting beliung, ini sering terjadi kan? Nongsa ini sering terjadi. Angin besar, angin puting beliung. Nanti bagaimana caranya ketika adik-adik ada angin puting beliung di rumah, adik-adik udah bisa melakukan tindakan apa yang mesti dilakukan? Ya, bencana banjir, apa sih yang mesti kita lakukan? Ya kan? Mudah-mudahan waktunya cukup. Jadi ayah percoba nanti persingkat, ya. Kemudian bencana longsor, apa sih yang mesti kita lakukan ketika terjadi bencana longsor? Ya, minimal adik-adik paham. Ketika paham, nanti di rumah kasih tahu dengan ayah di rumah, kasih tahu dengan papa di rumah, kasih tahu dengan di rumah. Ya, jadi nah di Amerika ya, kasih tahu dengan orang tua kita. Kadang-kadang orang tua kita lupa, ya, kayak ayah sendiri kadang-kadang lupa. Jadi kita saling mengingatkan. Sekarang tidak ada yang namanya orang tua zaman dulu, zaman ayah dulu pakai pemukul kasur dipukul. Gak ada lagi. Zaman sekarang berbeda. Zaman dulu memang seperti itu. Zaman ayah seperti itu. Kalau ayah bandel, dipanggil orang tua, Pak. Kalau nggak dipukul, rasanya nggak sayang orang tua. Itu zaman dulu. Zaman ayah. Kalau zaman sekarang berbeda. Benar nggak? Atau mau sama dengan zaman kami?
Enggak kan? Nah, zaman sekarang memang sudah berbeda. Kelebihan ada dari semua, sehingga kami bisa memberikan sebuah gambaran yang jelas pada dari gini loh masa depan kalian, gini loh yang mesti kalian lakukan, seperti itu. Orang tua seperti itu sekarang, di seluruh dunia seperti itu. Baik di Indonesia maupun di luar negeri seperti itu. Gak bisa lagi zaman dulu. Zaman dulu ayah kalau nggak dipukul gak enak. Kalau nggak mukul orang tua ayah nggak sayang rasanya dia. Sehingga ada legenda itu pukul kasur itu jadi legenda gitu ya. Atau zaman sekolah dulu, mohon maaf, kalau dihukum, kalau tidak dipukul ini, itu tidak puas rasanya. Zaman sekarang kan tidak ada lagi. Zaman dulu ini kalau nggak dipukul nggak puas. Pakai apa coba? Oke. Garisan, kalau kayak bilang garisan, tapi yang terbuat dari kayu, yang kuat itu yang besar. Kalau nggak dipukul nggak nyaman dulu, nggak rasa puas. Berarti guru nggak sayang sama saya. Guru nggak cinta sama saya. Nah sekarang berbeda, pola berbeda, ya. Baik adik-adik, bencana di Indonesia sering terjadi. Ya, alhamdulillah Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam khususnya tidak termasuk daerah rawan bencana. Tapi khusus di Provinsi Kepulauan Riau, Batam adalah supermarket bencana. Kenapa ya katakan supermarket bencana? Kita per tahun di Batam ini bisa jadi 300, 400, 500 bencana. Di daerah lain, Bintan, Tanjung Pinang, atau Karimun, paling hanya 20, 30, 100 paling banyak. Kalau kita lebih. Makanya di Provinsi Kepulauan Riau ini Batam terkenal sebagai supermarketnya bencana. Di luar negeri, Indonesia yang terkenal sebagai apa? Supermarket bencana. Ada yang sering diucapkan oleh luar negeri. Kalau Anda ingin melihat bencana, datang ke Indonesia. Ngeri kan? Ngeri itu. Berarti apa? Berarti Indonesia sering terjadi bencana. Karena semua potensi bencana ada di Indonesia. Coba kita bayangkan. Indonesia terdiri dari berapa pulau? Ada yang tahu? Kalau tahu, ayah kasih tahu. Ayah kasih hadiah. Kasih tahu pula. Berapa? Berapa pulau di Indonesia ini? Baik yang berpenghuni maupun tidak yang berpenghuni. Ada yang tahu? Tuh. Nanti ayah kasih hadiah. 17.583 pulau lebih, kurang lebih. Nanti ya kasih dia, ingatkan ayah ya kak. Kak ingatkan ya. Siapa namanya sayang? Aura. Kok bisa tahu? Hah? Tepuk tangan dong untuk Aura. Ya. Kurang lebih 17.583 pulau, baik yang berpenghuni maupun tidak yang berpenghuni. Terdiri dari berapa pulau besar? Pertama, Sumatera, kita sekarang nih ya. Mulai dari Sabang hingga ke Lampung. Sabang itu Aceh. Ya. Kemudian Jawa, dari DKI Jakarta hingga ke Jawa Timur, ke Madura. Ya. Kemudian Nusa Tenggara Timur dan Bali. Kemudian mana lagi pulau besar? Sulawesi, Kalimantan, Papua. Mana lagi? Maluku. Dan pulau yang berpenghuni maupun tidak. Ya. Dari sekian pulau besar di Indonesia dan kecil, ada beberapa gunung berapi yang berpotensi menimbulkan bencana. Benar kan? Mulai dari Sabang hingga ke Pulau Jawa paling banyak. Di Papua juga ada, di Maluku juga ada. Cuma yang paling terkonsentrasi adalah di Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Krakatau di Selat Sunda. Dulu tahun 1883, Krakatau telah meletuskan awan panasnya hingga mengakibatkan ribuan korban, baik jiwa maupun harta, melenyapkan seluruh beberapa desa di antara Selat Sunda dan Selat Sumatera. Kalau mau melihat tentang dahsyatnya Gunung Krakatau meletus, sekali-sekali searching di internet, di YouTube, lihat film tentang meletusnya Gunung Krakatau, diperankan oleh pemain dari luar negeri sana. Bintang pembantunya sih Indonesia, tapi bintang utamanya seorang dari luar negeri sana. Ya boleh, silakan nonton di YouTube, bagus ya. Kemudian dari beberapa gunung berapi, Indonesia juga berpotensi untuk tsunami. Yang paling besar kapan? Ada yang tahu? Aceh 2004. Yang kedua yang ayah sebut tadi, Selat Sunda. Krakatau, akibat meletusnya Gunung Krakatau besar mengakibatkan bencana
tsunami. Kalau hanya Krakatau meletus mungkin nggak begitu dahsyat korbannya, tapi karena dibarengi oleh tsunami, akhirnya begitu dahsyat hingga sampai keluar negeri sana. Musimnya pun berubah di luar negeri sana akibat letupan gunung api yang ada di Krakatau itu. Ya, jadi potensi-potensi itu ada. Di Sumatera, Ring of Fire kita mulai dari Sabang sampai ke Lampung. Yang sering sangat rawan mana yang dari Aceh? Ada nggak yang dari Aceh? Yang nenek turunannya dari Aceh. Oke, yang dari Sumatera Utara? Oke, Sumatera Barat? Nah, kemudian Bengkulu, Jambi, nah, semua ada. Dari lingkaran itu Ring of Fire kita ada. Alhamdulillah, Provinsi Kepulauan Riau tidak termasuk di situ. Kak, ayah, bisa nggak tsunami Indonesia di provinsi kita? Bisa, kalau kita berbicara masalah ketuhanan. Ya, kun fayakun kata Allah bisa terjadi. Tetapi secara keilmuan, tsunami di Provinsi Kepulauan Riau hampir bisa dikatakan tidak mungkin. Ya, ini ayah bicara soal keilmuan dan ilmu Allah ya. Kalau ilmu Allah, ya kun fayakun kan? Benar kan? Jangan salah pelatih, kalau salah ya itu kan ya. Dikoreksi. Kun fayakun jadi makalah kehendak Allah jadi makalah jadi, ya kan? Kalau bicara seperti itu. Tapi kalau bicara keilmuan, bisa dikatakan Provinsi Kepulauan Riau hampir bisa dikatakan tidak berpotensi terhadap tsunami. Ya. Nah, Batam, ada yang tahu berapa pulau di Batam ini, baik yang berpenghuni maupun tidak? Ada yang tahu? Ayo kasih dia. Tadi sudah satu si Aura. Ada? Pulau yang ada di Batam sebanyak kurang lebih 308 pulau, baik yang berpenghuni maupun tidak. Pulau terbesar ada di Kota Batam, ada di mainland kita ini, mainlandnya ini, daratan kita. Kemudian ada di belakang Padang, Galang, Bulang juga terdiri dari beberapa pulau. Bayangkan, hanya satu Kota Batam kita mempunyai 308 pulau, baik yang berpenghuni maupun tidak. Apalagi sebentar.